pembina remaja, juga adik-adik remaja yang ada di rumah. Tidak terasa sudah sekian minggu, bahkan sekian bulan, orang ada sama-sama di rumah masing-masing, tidak bersama-sama di gereja. Namun apapun itu, dimanapun kita ada saat ini, tentunya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Wherever my past and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is full, the end draws near and my time has come. Still my soul is singing Your praise unending. 10,000 reasons and then forevermore. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan dari kami, anak-anak-Mu remaja Sentrum Manado. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Kami sudah boleh lagi menyediakan waktu kami Tuhan untuk beribadah memuliakan akan nama-Mu.
Walaupun Tuhan sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu semua tidak akan menghilangkan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami mau undang Engkau hadir bersama-sama di dalam hati kami Tuhan, hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami yang ada di rumah Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, agar supaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya itu berbau harum di hadapan-Mu. Dalam kerajaan sorga, kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terus tumbuhkan sukacita kami Tuhan di siang hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang sama-sama rindu untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about the things, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about the things, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 When Jesus say yes, nobody, 'cause He's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 No, no, it's with me. No, no, it's with me. No, no, it's with me. No, 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 it's with
let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I'm a found. So put your hands up, everybody give him glory. Hands up, everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, I got to let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I'm a found. So put your hands up, everybody give him glory. Hands up, everybody shout your praise aloud. Let's sing with everything. Every time the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise aloud. Let's sing with everything. Give him all the glory, for I got the worthy. Oh, if you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Everybody shout your praise around and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise around and sing with everything. Give him the glory, for our God is worthy. Oh, you calm my raging seas. You walk with me through fire and heal my disease. I trust in you. I trust in you.
trust in you. I trust in you. I believe you're my healer, and I believe you are all I need. And I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Oh, nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Oh, I believe you're my healer. I believe you are all I need. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang lagi tunduk di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin bawa setiap pengakuan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dosa yang kami lakukan setiap hari, setiap waktu. Yang kami lakukan menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara kami, sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mau mengaku setiap kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan, ketika kami dengan tulus hati mengaku setiap kesalahan dan dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia untuk mengampuni kami. Engkau adalah Allah pengampun yang mau menguduskan kami, agar supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar sebagian kecil isi berita firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami dengar sebentar itu tidak lalu begitu saja, melainkan dapat
tempat di hati kami masing-masing. Dan bagi Kadim Tuhan yang akan membawa firman pada siang hari ini, Engkau yang berkati agar supaya dia dapat berkata-kata sesuai dengan isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Resma, selamat siang. Berjumpa lagi di sharing session bersama saya dan juga kakak yang selalu bersama-sama dengan Resma dalam pelayanan, yaitu Kak Alan. Halo Kak Alan. Hai, enjoy. Di ibadah Remaja Sentrum Manado episode yang ke-24. Sebelum kita lebih dalam dan lanjut dalam sharing session pada saat ini, mari kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu adalah pembacaan kita saat ini, di mana kita akan membahas bersama-sama, bahkan belajar bersama-sama mengenai satu ayat ini. Nah, Kak Alan, dalam satu ayat ini ada 3 pokok utama, di mana dikatakan di sini bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berbicara mengenai ketakutan, mungkin berbicara ketakutan, semua orang selalu merasa yang namanya ketakutan. Seperti kegelisahan, mungkin takut ketika orang melakukan kesalahan. Dan juga di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau misalnya berbicara mengenai kekuatan, apa itu kekuatan, Kak Alan? Apakah orang ini kuat sama dengan Superman atau seperti apa? Jadi kalau berdasarkan pembacaan ini, kekuatan itu maksudnya kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini kalau bicara Timotius itu dalam pelayanan. Karena itu kan dikatakan di pertama di ayat itu ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, ketakutan sini yang dimaksudkan ketakutan itu adalah sifat yang pengecut kalau membilang kalau dalam translasi bahasa lain dari bahasa aslinya lebih kepada pengecut. Tapi dia ada sesuatu talent atau bakat untuk melakukan sesuatu. Kalau di ayat-ayat pertama dikatakan di situ bahwa dia diberi kasih karunia. Jadi karunia untuk melayani. Tapi ada seiring berjalan ada permasalahan di jemaat tempat dia melayani, makanya dia jadi kecut hati, jadi pengecut. Makanya itu Paulus mengingatkan Timo, jangan kecut nganapi hati, jangan takut, ngana diberi roh kekuatan, ada kekuatan untuk melakukan itu karena sukase. Jadi jangan takut. Ya. Biar orang mau bilang apa, jangan takut. Itu sudah dikasih. Itu sebagai kasih karunia yang Tuhan dah kasih. Jadi pergunakan itu. Berarti gitu saya pribadi dengan adik-adik remaja sudah ada roh itu. Ada. Karena kita percaya dan kita imani. Dan orang bisa rasakan sebenarnya orang ada diberi kasih karunia untuk melayani dalam orang pe talenta masing-masing. Mungkin yang lain masih dah cari-cari, oh kita pe bagus di apa, kita pe kuat di apa, kita pe talent di mana. Masih mencari jati diri. Tapi jangan takut untuk eksplor diri. Ya. Karena ketika orang takut eksplor diri, orang akan tahu orang pe spesialisasi di mana.
Torang boleh menyanyi atau nyandak, torang boleh bermain musik atau nyandak. Kalau sotako lebih dulu, nah akan mau jadi. Nah itu yang diingatkan, torang ada kekuatan untuk melakukan itu. Ya, berarti kekuatan dalam melayani. Jangan takut karena torang itu sudah diberikan kasih karunia. Yang sebenarnya setiap orang yang percaya ada itu tuh Kak. Iya. Dan bagaimana torang dalam torang menyikapi hari lepas hari, torang mau eksplor atau torang cuma mau pendam sendiri. Iya. Itu yang menjadi masalah. Pertama Kak, kalau misalnya memang torang mulia dalam kehidupan adik remaja, masih banyak pun yang torang jumpai, temui adik-adik remaja yang sebenarnya memiliki banyak talenta, tetapi mereka masih merasa takut atau tidak pede dan dalam kata sehari-hari. Karena orang mungkin takut, aduh kita pesuara kok bisa aduh kita kok takut berpidato kage kita salah tampah. Jadi kebanyakan begitu Kak. Jadi itu sih sebenarnya kalau bilang tugas dari pembina ataupun dari keluarga, dari komunitas di tempat dia berada itu untuk support. Ya. Untuk support juga. Itu salah satu trompet tanggung jawab. Jadi untuk anak itu jangan takut salah sebelum orang berbuat. Toh, jadi umpama untuk berpidato. Ya. Orang tahu orang benar atau salah kalau orang belum melakukan. Belum eksplor diri, belum berpidato di muka umum. Orang akan tahu. Sama kalau umpama kita foto, habis tahu foto, bikin perubahan warna apa. Tapi kalau orang nak pernah lihat itu foto dengan editan yang kita backing, kita ingin tahu ini bagus atau enggak. Jadi orang bilang bisa atau enggak, posting jo. Yeah. Dan di situ jangan ketika orang melakukan itu, mau sok kasih tunjuk untuk sampai diri, jangan takut dikritik. Ya DP bahasa yang paling kasar sekali dibully. Yeah. Jangan takut itu. Terima itu, kong lihat apa betul kita salah. Karena sebenarnya kritikan itu adalah hal yang paling baik. Hal yang paling baik dibanding pujian. Iya, yang paling membangun itu kritikan. Benar. Jadi jangan alergi dengan kritik. Kita setuju dengan kata itu Kak. Karena ketika orang melihat ada adik-adik remaja yang dalam artian hati kecili, ketika orang kritik sedikit, pasti ada yang beberapa, aduh kita seni mau datang, aduh kita seni mau ini, karena sudah dapat kritik. Padahal sebenarnya kritikan itu adalah yang boleh membangkitkan orang diri kembali. Ketika orang masih ada kekurangan, orang perbaiki. Dan orang boleh lebih berkembang di kemudian sebenarnya. hari. Kan biasanya kalau terima kritik, bukan orang yang mengkritik orang itu lebih baik, enggak. Tapi dia melihat sesuatu yang orang boleh kasih lebih. Ya. Sama mungkin kalau kita kritik orang menyanyi begini. Bukan tentu kita lebih jago menyanyi. Tapi karena kita tahu ini orang bisa lebih dari itu dia untuk menyanyi, makanya dipacu untuk dia jadi lebih baik lagi. Kalau memang dia ada DP talent bukan di situ, mungkin ada hal yang lain dia boleh backing selain menyanyi. Pasti ada. Pasti. Karena orang sama memiliki talenta yang berbeda-beda. Iya. Ketika kita talenta dalam baca Alkitab mungkin, baca Mazmur, mungkin kealan dalam hal desain ataupun fotografer atau apa, dan mungkin adik-adik lain memiliki banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan di sini kalian selain ketakutan, roh ketakutan, di sini berbicara mengenai kasih. Tadi kan ketakutan dan kekuatan. Mungkin kekuatan itu yang akan membuat orang akan bangkit kembali. Jangan takut karena orang selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan melangkah lebih jauh lagi. Ketika orang salah di hari-hari yang lalu, mungkin di kedepannya orang boleh akan lebih baik lagi. Berbicara mengenai kasih Kak,
kasih dalam lingkungan atau kalangan adik-adik remaja, menurut kalian itu kasih apa yang harus orang terapkan? Dalam lingkungan remaja. Iya, dalam lingkungan remaja. Pertanyaan susah-susah berat ini dia. Kalau kasih dalam lingkungan remaja, kayaknya itu yang lebih, kalau sekarang lebih cocok dengan anak-anak remaja, apa ya, kalau bilang anak-anak milenial ya. Iya. Jadi dengan banyaknya pengaruh media informasi, apa ya, paling banyak itu, yang paling banyak beredar itu social bullying. Iya. Bagaimana orang kalau di antara anak-anak remaja itu hindari yang pertama itu bully, bahojat. Kalau bilang kalau dalam trompet bahojat orang sampai mematikan dorang pe karakter untuk bertumbuh, dorang pe psikologi untuk bertumbuh. Gitu sih. Orang menunjukkan kasih kalau untuk anak-anak remaja, support temanmu. Ketika umpama orang ikut vokal group atau tarian, support orang pe teman. Jangan dia sudah marah, pelatih marah, orang tambah lagi dia dengan orang pe kata-kata yang bikin dia lebih down secara mental. Kalau itu untuk kalangan remaja, saling support itu kasih. Untuk saling support. Ketika orang tahu orang pe tamang ada dalam masalah, di situ orang hadir for orang pe tamang. Bukan orang bully. Bukan orang bully. Bukan kasihan kang dia, dia kok ini itu sama dengannya anda jatuh dia. Jadi bagaimana orang hadir, orang support pada dia sesama anak-anak remaja. Kalau kita lihat kan banyak anak-anak remaja, orang anak remaja ya yang jalan sama-sama, kan berkelompok jalan sama-sama. Jadi bagaimana satu komunitas kecil ini saling support, kompak. Kompak bukan cuma di Bajalang, tapi kompak ketika salah satu dari dorang dapat masalah. Ya. Jadi support. Berarti kasih yang orang harus terapkan dalam kalangan remaja itu saling support. Jangan saling menjatuhkan, tetapi mari orang saling support satu dengan yang lain. Dengan yang satu paling pasti, kalau memang ada salah tegur. Lebih baik kasih yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena kalau orang nak tegur, dia akan terjerumus terus. Oh salah. Teguran yang nyata kok. Teguran yang nyata. Daripada kasih yang tersembunyi itu, lebih baik orang tegur langsung daripada orang bercerita akan di belakang tadi. Mari adik-adik remaja orang saling support, karena orang akan menerapkan kasih antara sesama remaja. Nah, Kak, berbicara mengenai kasih, kan kalau misalnya saat ini melihat adik remaja ada yang sebatunangan, ada yang saling suka. Nah, menurut Kak Alan, bagaimana Dora akan menerapkan kasih terhadap pasangan dalam lingkungan gereja, jangan di luar konsep gereja. Karena orang berbicara mengenai adik-adik remaja Kristen. Menurut Kak Alan seperti apa? Kita kembali sama dengan tadi. Ketika banyak orang bisa saling support, apalagi kalau dua ini yang ya dalam tanda kutip ya ada komitmen atau bagaimana. Iya. Jadi bagaimana itu hubungan yang dorang bangun bisa membuat dorang lebih berkembang dalam dorang kehidupan, dalam dorang pelayanan. Kong jangan baku-baku larang. Yeah. Kita latihan sudah jauh. Serta tapar di tim CCA ada satu cewek, dua cowok, kong so jealous. Itu terlalu cepat for anak-anak remaja, for apa tuh dia. Gitu sih. Jadi kembali kita ke saling support. Karena namanya hubungan apapun itu, kalau orang tidak ada pengertian dengan saling support, ngapain tuh hubungan tuh dia? Apalagi hubungan untuk melayani bersama-sama. Iya. Jadi jangan saling berkukularang, saling support, dan mungkin orang selalu menerapkan orang integritas sebagai remaja. Walaupun sebenarnya
nanda dilarang toh kalau misalnya adik remaja sekarang so ada yang suka, so ada yang bertunangan, tetapi harus mengetahui batas-batas. Itu sebenarnya hal yang wajar di masa-masa remaja, masa-masa puber, baku suka. Tapi yang pasti mesti ingat, apalagi kalau orang tua so tahu, orang tua ada kasih kepercayaan. Jadi jaga itu kepercayaan itu dia. Jaga itu kepercayaan, jangan bikin tahu-tahu. Kita bilang tadi jangan takut salah, tapi bukan berarti so tahu-tahu salah, backing. Dengar itu adik-adik, kakak-kakak pembina. Apakah Alan boleh mau ulang? Apa kita bilang tadi? Kita bilang jangan takut salah. Jangan takut salah. Toh? Tapi jangan so tahu-tahu salah, backing. Nah, itu adalah PR penting for orang semua. Ingat itu Kak Alanda bilang. Jangan takut salah. Mar, jangan so tahu-tahu salah, mar torang backing. Itu akan menjerumuskan torang di hal-hal yang tidak Tuhan kenan. Iya. Dan mungkin kemudian Kak Alan di sini dikatakan berbicara mengenai ketertiban. Ketertibannya dimasuk di sini sebenarnya tentang pengendalian diri, kembali ke diri sendiri. Jadi DP keterkaitan kuat tiga ini dia. Yang pertama tadi sebab kekuatan, kasih dan ketertiban. Kan pertama ada bilang jangan takut. Ya. Habis itu ketika ngana jangan takut, ngana diberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu dalam apa? Dalam kasih. Kita dalam kasih, orang harus juga ingat jangan sampai orang melakukan dalam kasih, akhirnya orang mengharapkan itu kembali. Jadi tidak ada ketulusan. Jadi harus akhirnya ada balasan orang akhirnya ada torang pediri torang sudah mampu pimpin torang pediri dalam pekerjaan pelayanan kalau secara keseluruhan torang bilang dalam nih bacaan ini dia. Jadi ini ketertiban lebih ke bagaimana torang pimpin torang pediri sendiri. Ini sebenarnya lebih cocok untuk ke pembina. Ya, itu baru kita mau bilang Kak. Bagaimana torang, karena memang torang boleh pimpin orang lain, tapi paling susah itu bagaimana torang lead torang pediri sendiri. Itu kalau orangnya bilang, karena mau suka mulia ngadepi musuh paling besar, ambil kaca, komba kaca, lia di situ. Benar. Makanya tadi kita bilang ketertiban, terus nggak terlalu banyak bercerita kan. Karena dalam tapi pribadi pun berbicara mengenai ketertiban, kedisiplinan. Iya. Itu masih banyak PR yang mesti kita lakukan dalam kita pribadi. Iya. Orang semua juga begitu. Iya. Sama kita diri sendiri juga tetap perlu. Orang tetap perlu karena orang tidak ada yang sempurna. Ada satu saat orang lalai, orang loose jaga orang pediri. Karena kalau misalnya dalam remaja Kak, berbicara mengenai ketertiban, ya mungkin selalu terjadi pada pediri kalau ketertiban. Adik-adik remaja banyak akan mencontohi ketika kakak-kakak melakukan sesuatu. Contohnya, kita juga pribadi kita kasih contoh. Ketika ibadah sering datang terlambat, tidak tepat waktu, dan di situ adik-adik bisa melihat, oh ini Kak Enjoy kok tiap kali ibadah terlambat, berarti orang boleh mau ikut begitu. Nah itu karena melihat realita adik-adik remaja sekarang yang ketika katu ada yang boleh dorang contohi, dorang akan melakukan itu Kak. Jadi yang ingin kita sampaikan, bagaimana kita pribadi dengan kakak-kakak pembina, komisi yang ada untuk menerapkan ketertiban itu di kalangan adik-adik remaja, agar ketika orang mau adik-adik remaja tertib, disiplin dalam lingkungan pelayanan, mungkin
torang pun harus lihat orang pe diri sendiri dulu. Iya. Orang mesti fair. Iya, Orang mesti betul. fair. Ketika orang suruh orang lain for datang tepat waktu, berarti orang apalagi sebagai kalau bilang berada di komisi atau Iya. pembina, sebagai DP pimpinan situ DP leader, yang pasti leader itu harus ada pertama sebelum. Itu dalam konsep kita. Jadi sama dengan ada film yang kita lupa apa judul. Jadi dia itu dalam perang DP komandan. Dia cuma bilang, kita yang pertama kali injang di medan perang dan kita yang akan terakhir angkat tapi kaki dari medan perang. Kita pastikan kita punya anak buah itu aman dulu baru kita pergi. Begitu Keren sih. sih itu Kak. Dengan juga yang hal tuh dia yang Enjoy bilang tadi, ketika adik-adik remaja lihat ada yang kakak-kakak yang begitu, sama dengan kita bilang tadi, kalau so tahu itu salah jangan ikut. Iya. Jangan bilang oh dia boleh, ndak, kembali lagi ke bagaimana memimpin diri, ketertiban dalam diri sendiri. Biarlah jadi inspirasi for orang lain, biar orang lain bilang, kenapa ada bikin begitu, orang lain gak terlambat, tapi kembali ke diri sendiri. Kalau mandiri sendiri memang orang yang tertib. Dalam contoh tepat waktu, kenapa orang mau rubah itu untuk orang lain bilang, kenapa dia begitu? No. Jangan rubah sesuatu yang baik cuma gara-gara orang bilang, dorang gak boleh. Kalau dorang bilang dorang boleh baking yang bagus, ikut. Kalau dorang baking yang bisa, jangan ikut. Dengar itu Kak adik-adik, jangan ikut tuh kakak-kakak pembina, kakak-kakak komisi yang mungkin dalam pelayanan masih ada kekurangan. Dan ketika mungkin adik-adik remaja boleh lebih bagus, lebih baik dari kakak-kakak pembina, kenapa tidak? Iya, betul. Kenapa tidak? Dan di situ pasti kakak pembina, kakak komisi akan melihat kembali ketika adik-adik lebih baik lagi, mungkin dorang pe hati akan, kenapa kita sebegini? Jadi dorang boleh koreksi diri sendiri, termasuk saya pribadi ke Alan yang masih banyak kekurangan dalam pelayanan dan terlebih khusus berbicara mengenai ketertiban ini. Nah Kak Alan, sudah banyak hal yang orang bahas cuma dalam satu ayat ini. Dan di sini ketika orang berbicara mengenai roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban, semua mencakup apa yang Kak Alan bilang, saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika orang mau melangkah, jangan takut. Dan juga ketika orang memiliki talenta, jangan hanya simpan sendiri, mari orang kembangkan, orang berikan bagi setiap orang yang di sekitar kita. Dan tentunya mari orang harus saling support dalam kasih, agar orang semua boleh menjadi yang lebih baik lagi. Dan ketika orang gagal, ketika orang jatuh dalam kesalahan, mari orang bangkit dan jangan mau jatuh kembali. Dan ketika orang mau bangkit kembali, orang harus terapkan tuh kedisiplinan dalam orang pe lingkungan. Mungkin dari lingkungan kecil dulu, keluarga Kak. Keluarga, pergaulan, pelayanan, bahkan adik-adik di sekolah dan juga kakak-kakak pembina di fakultas dan juga di lingkungan pekerjaan. Mungkin ada satu kalimat atau closing statement yang Kak Alan mau sampaikan untuk adik-adik dan kakak pembina yang di rumah mengenai satu ayat ini. Yang pasti yang kita mau sampaikan, jangan takut mengekspresikan diri dengan apa yang Tuhan sukasi dalam orang diri. Yep. Gitu. Dan di dalam suasana, kalau bilang dalam suasana yang sulit ini, masih di tengah transisi new normal dalam pandemi ini, sebenarnya kita juga mau mengingatkan terutama lebih kepada teman-teman pembina dan komisi bahwa orang tidak bisa santai.
Kalau mau bilang sama dengan presiden ada rapat terbatas dengan dia menteri. Dalam suasana yang begini, torang tidak bisa santai, torang tidak bisa biasa-biasa saja, tapi torang butuh kesatuan untuk bagaimana mengkreasikan pelayanan. Jadi bagaimana torang saling topang. Kalau berbicara di sini, bagaimana torang mau ketertiban, memimpin torang diri sendiri, jauhkan torang pe segala macam perasaan ke si A, si B, si A, si C, si D. Yang pasti bagaimana torang dalam segala torang pe kelebihan dan kekurangan itu bersatu padu untuk melayani torang pe anak-anak remaja ini dia. Karena di situasi ini ya torang nak baku-baku dapat lagi kan, belum baku dapat dalam ibadah bersama. Nah, bagaimana kabarnya torang pe anak-anak? Mudah-mudahan dorang tiap minggu ada baun ini dia. Torang ini tahu, tapi kalau memang dorang nak bau ini, bagaimana torang pe respon kepada dorang? Jadi bagaimana torang harus ada extra effort. Karena situasi yang ini nak harus cuma biasa-biasa saja, nak harus cuma yang penting ada. Tapi bagaimana apa yang torang lakukan tiap minggu ini sampai pada orang. Kalau nak sampai pada orang, sampai pada orang tua dulu. Nanti ini untuk komisi. Bagaimana torang mau bersatu. Karena ingat, dengan komitmen yang torang ada backing di awal kalau dalam periode ini, komitmen yang torang ada backing, torang ada ucapkan, ya saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Itu belum selesai. Benar. Itu belum selesai, harus berjalan. Situasi apapun, perasaan apapun yang torang dapat dalam dinamika pelayanan di komisi. Iya. Karena ya ada tanggung jawab yang lebih dari torang pe keegoan. Benar sekali. Selamat melayani dan selamat bersatu. Ya, bersatu kita teguh. Dan demikian adik-adik remaja, kakak-kakak pembina remaja, sharing session kita di siang hari ini. Kiranya apapun yang telah dibahas tadi bersama-sama itu tidak lalu begitu saja, tetapi adik-adik, kakak-kakak bisa mengaplikasikan dalam torang pe kehidupan hari lepas hari. Dan terima kasih Kak Alan berbagi waktu, meluangkan waktu walaupun selelah dalam setiap tugas. Kak Alan tetap masih semangat untuk sharing bersama-sama Resma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Alan dalam setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan Kak Alan, keluarga Kak Alan, dan semua yang Kak Alan harapkan dan inginkan ke depan. Tuhan Yesus memberkati Kak Alan. Terpujilah nama Tuhan, dan sampai jumpa di Resma Worship episode yang ke-25. Mudah-mudahan ada hal yang baru lagi yang boleh didapatkan oleh adik-adik remaja dan kakak pembina di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan sharing yang boleh dibawakan oleh Kak Alan Inkiriwang. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan tadi itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita semua, teman-teman yang ada di rumah, agar supaya kedepannya kita semakin menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Untuk itu pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil teman-teman memberikan persembahan, kita angkat pujian. You know that I want you, you know that I love you, know it so much more than I have before. This world
just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I want you. You know that I love you. Know it so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not enough. I believe for you. I am devoted to you, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya apa yang telah kami bicarakan, yang telah kami sharing hari ini bisa mendapat tempat di hati dan pikiran kami, dan bisa menjadi bekal dalam kami melanjutkan hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman pembina, teman-teman komisi. Engkau berkatilah mereka. Engkau berikanlah kami semua hikmat yang berasal daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gerejamu. Kiranya Engkau tetap mempersatukan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang diberikan tanggung jawab pelayanan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah mereka semua. Dan terimalah persembahan yang telah kami berikan, agar supaya dapat dipakai untuk pelayanan
jemaat dan pelayanan yang kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa padamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise, I will praise, I will praise your name. Teman-teman, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, 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 amin.
Puji Tuhan, Resma Worship episode yang ke-24 pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Sungguh indah perenungan yang telah kita dengar tadi dalam sharing season with Kak Alan dan Kak Enjoy. Biarlah apa yang telah mereka bagikan kepada kita itu bisa menjadi berkat untuk kita, dan itu bisa menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Dan kami atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sentrum Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Alan dan Kak Enjoy yang sudah berbagi berkat untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kepada petugas ibadah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Torang semua.